Bagaimana kemudian saya memandang Isra Mi'raj dari satu sisi keakbaran Allah. Yang tadi MC mengatakan saya bimbing Mas Deddy Corbuzier masuk Islam, tadinya dia sama sekali nggak percaya, bahkan mengatakan Al-Quran itu irasional, tidak masuk akal. Dia mengatakan Al-Quran tidak masuk akal. Nabi Ibrahim punya anak satu disuruh motong lehernya. Nabi Musa membelah lautan jadi jalan. Menurut dia unbelievable. Nabi Muhammad Isra Mi'raj mustahil. Dia bilang Nabi Isa berjalan di atas air, dia bilang kalau itu sulapan. Dan saya pernah ngetes Pak, Deddy Corbuzier itu pernah bisa berjalan di atas kolam pakai trik. Dan sampai hari ini saya nggak tahu triknya bagaimana. Dia bisa berjalan. Maka ketika Adam melihat Nabi Isa berjalan di atas air, dia bilang sulapan. Karena Deddy Corbuzier itu pernah menjadi the best magician in the world di Amerika 2 kali. Magician terbaik dunia 2 kali Pak. Dan dia gelarnya S3, PhD, filosofi doktor. Belajar agama dengan saya yang hanya lulusan S1. Itu pun ijazah tidak saya ambil. Pertanyaannya pokoknya aneh-aneh itu. Tapi gara-gara pertanyaan itu yang semalam saya sampaikan di Bukek itu, dia akhirnya masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, Bapak Wali Kota beserta istri, Bapak Wakil Wali Kota beserta istri, Bapak Wakil Ketua Dewan beserta istri. Jadi kalau saya sebut pejabatnya, pasti saya sebut istrinya. Kenapa? Karena kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul Bu? Dan itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul apa salah Bu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu, dalam Al-Quran itu ada 3 macam tipe keluarga. Tolong Anda pilih yang mana. Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh, suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Yang ketiga, tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu pilih mana? No, Abu Lahab apa Ibrahim? Ibrahim. Alhamdulillah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Ibu-ibu langsung jawab, nggak jadi Fir'aun saja nggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini, di tengah ramainya isu corona, dan saya tadi juga melihat di belakang banyak corona, komunitas rondo mempesona. Di mana-mana ASN sudah diliburkan, sekolah banyak diliburkan, bahkan pertemuan-pertemuan masyarakat yang dihimbau tidak dilakukan. Ternyata di kota Serang kita masih bisa berkumpul dengan bahagia. Maka saya sampaikan, jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, jika corona membuatmu sengsara, yakinlah Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Ibu bapak rahimakumullah, ada sebuah cerita ketika seseorang yang datang ke rumah tukang potong rambut minta dipotongkan rambutnya. Begitu orang ini dipotong rambutnya,
Sang tukang cukur ini mengatakan, Pak, Anda saya kasih tahu. Apa Mas? Ternyata Allah itu tidak pernah ada. Mendengar penjelasan orang ini, orang yang dipotong rambutnya kaget. Kenapa Anda mengatakan Allah itu tidak pernah ada? Dijawab oleh tukang cukur rambut, coba Mas kamu lihat, kalau memang Allah itu ada, kenapa sampai hari ini masih ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat? Kemana Allah ketika melihat orang-orang seperti itu? Orang ini diam sampai rambut selesai dipotong. Dia mau pulang, dia mikir, masa saya kalah sama tukang potong rambut? Begitu dia mau pulang, Allah kasih jawabannya. Apa jawabannya? Di depan tukang rumah potong rambut ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan. Ibu-ibu jangan bilang persis kayak Gus Miftah. Dia nggak jadi pulang, pintu kembali ditutup, dia masuk ke dalam rumah. Apa yang dia katakan? Pak, sekarang Anda saya kasih tahu, ternyata di dunia ini tukang potong rambut itu nggak pernah ada. Tukang cukurnya marah. Kenapa Anda mengatakan tukang potong rambut itu tidak ada? Coba Anda lihat di depan rumah Bapak. Kalau memang tukang potong rambut itu ada, kenapa hari ini masih ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan? Kemana tukang potong rambut? Apa jawaban tukang cukur ini? Pak, kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan, bukan berarti tukang potong rambut itu tidak ada. Tapi salah mereka, kenapa tidak mau datang kepada tukang potong rambut? Saya ulangi, kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan, bukan berarti tukang potong rambut itu tidak ada. Tapi salah mereka, kenapa tidak mau datang ke rumahnya tukang potong rambut? Apa jawaban orang yang luar biasa ini? Sama Pak. Kalau hari ini ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat, bukan berarti Allah itu tidak ada. Tapi salah mereka, kenapa tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul Bapak Ibu? Bukan salah Allah, karena kita gak pernah mau datang. Maka disinilah kemudian pentingnya diadakan peringatan Isra Mi'raj, supaya kemudian komunikasi kita dengan Allah ini terjaga. Hari ini banyak orang itu kalau sukses akan mengatakan begini, kok kamu bisa sukses? Aku orang kerja. Tapi kalau kita nggak sukses, miskin, dengan gampangnya kita mengatakan, kenapa kamu sukses? Kenapa kamu gagal? Kenapa kamu nggak berhasil? Apa jawabannya? Takdir. Kalau kita sukses seolah-olah itu merupakan kerja kita. Kalau kita tidak sukses mengatakan takdir, maka banyak orang stres Pak. Orang nggak pernah mau kerja tapi pengen bahagia. Maka di Jawa banyak orang stres, nggak pernah mau kerja, tahu-tahu mendirikan kerajaan. Kas, keraton asu sejagat. Purworejo. Rajanya namanya Kanjeng Toto. Ternyata basicnya apa Pak? Bakul angkringan. Jualan angkringan. Ini di Jawa Tengah ada, Jawa Barat nggak mau kalah, muncul Sunda Emperan. Apa Bu? Empire sok Inggris. Ini belum selesai, muncul yang baru lagi, King of the King. Bahkan mohon maaf Pak dan Ramil, banyak anggota tentara yang terlibat di dalamnya. Ini sama halnya orang nggak mau kerja, tiap hari tidur, nggak mau usaha, bikin status WA, akan indah pada waktunya. Orang seperti ini saya persilakan untuk segera bangun, obatnya segera diminum. Orang nggak mau sukses, nggak mau kerja tapi maunya sukses. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kemudian peringatan peristiwa Isra Mi'raj itu harus kita lakukan? Karena di sini kita belajar banyak hal. Semalam di Kampung Bokek saya sampaikan apa? Susah amat Pak Wakil Wali Kota. Bugik. Saya sampaikan tentang keakbaran Allah. Bagaimana kemudian saya memandang Isra Mi'raj dari satu sisi keakbaran Allah. Yang tadi MC mengatakan saya bimbing Mas Deddy Corbuzier masuk Islam.
Gara-gara peristiwa Isra Mi'raj inilah kemudian Deddy Corbuzier percaya dengan Islam. Tadinya dia sama sekali nggak percaya, bahkan mengatakan Al-Quran itu irasional, tidak masuk akal. Dia mengatakan Al-Quran tidak masuk akal. Nabi Ibrahim punya anak satu disuruh motong lehernya. Nabi Musa membelah lautan jadi jalan. Menurut dia unbelievable. Nabi Muhammad Isra Mi'raj mustahil. Dia bilang Nabi Isa berjalan di atas air, dia bilang kalau itu sulapan. Dan saya pernah ngetes Pak, Deddy Corbuzier itu pernah bisa berjalan di atas kolam pakai trik. Dan sampai hari ini saya nggak tahu triknya bagaimana. Dia bisa berjalan. Maka ketika Adam melihat Nabi Isa berjalan di atas air, dia bilang sulapan. Karena Deddy Corbuzier itu pernah menjadi the best magician in the world di Amerika 2 kali. Magician terbaik dunia 2 kali Pak. Dan dia gelarnya S3, PhD, filosofi doktor. Belajar agama dengan saya yang hanya lulusan S1. Itu pun ijazah tidak saya ambil. Karena saya malu gelarnya hanya SAG. Sarjana agak gimana gitu. Pertanyaannya pokoknya aneh-aneh itu. Tapi gara-gara pertanyaan itu yang semalam saya sampaikan di Bukek itu, dia akhirnya masuk Islam. Bapak Ibu, kita itu kan dianugerahi 2 hal oleh Allah, akal dan hati. Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Kalau saya sering guyon sama kawan saya Muhammadiyah, apa bedanya orang NU dan Muhammadiyah? Bedanya satu. Kalau orang NU itu biasanya gede hatinya Pak. Kalau orang Muhammadiyah biasanya besar. Kok endasnya gimana toh? Akalnya Pak, kok kepalanya gitu. Jadi kalau orang NU itu banyak berbicara menggunakan hati, spiritualitas, orang Muhammadiyah itu pakai ini. Maka kalau soal bikin perguruan tinggi, Muhammadiyah lebih jago daripada orang NU. Rumah sakit, perguruan tinggi, Muhammadiyah lebih hebat. Tapi kalau soal pesantren, bikin majelis taklim dan lain sebagainya, lebih hebat orang NU dibandingkan Muhammadiyah. Maka disitulah seharusnya NU dan Muhammadiyah itu tidak harus saling mencaci maki, tidak harus saling menghina, tetapi untuk saling melengkapi. Makanya hari ini orang Muhammadiyah sibuk bikin pesantren supaya kayak orang NU sibuk bikin perguruan tinggi. Makanya saya berharap Pak Wali Kota, mudah-mudahan Serang nggak ada orang konflik gara-gara NU dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah itu kan bedanya tipis ya. Kalau NU sukanya panjang, Muhammadiyah pendek. Ibu-ibu pilih yang panjang apa pendek? Panjang, wow. Panjang. Kalau NU panjang, sholat subuh pakai kunut, Muhammadiyah pendek tidak pakai kunut. Tapi saya yakin warga Serang sudah tidak ada yang berdebat persoalan kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Serang sudah jarang yang sholat subuh. Sekarang kan ada 3 Pak. Yang satu aliran 20, yang kedua aliran 8, yang ketiga aliran yang tidak sholat raweh. Nah, ini yang paling banyak penggemarnya Pak. Kenapa pakai 20? 20 itu karakternya rokatnya banyak tapi bacaannya pendek. Nah, yang pakai 8 biasanya bacaannya panjang tetapi rokatnya sedikit. Yang lucu itu rokatnya sedikit, bacaannya pendek. Saya pernah ikut sholat yang 8, begitu Fatihah yang dibaca Wadduha. Wah, ini standar. Ternyata saya ditipu Pak. Walaupun yang dibaca Wadduha, yang dibaca cuma 2 ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza sajja. Allahu Akbar. Saya langsung teriak, cocok. Loh, toh membaca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya apa? Sunnah. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Boleh. Yang nggak boleh itu nggak baca Fatihah langsung baca surat. Nah, ini kejadian Pak Wali Kota di Wonogiri Jumatan. Allahu Akbar. Imamnya gagah, senior. Qul ya ayyuhal kafirun.
takbiratul ihram langsung kul ya ayyuhal kafir. Karena salah, makmum teriak subhanallah, imamnya stres. Salahnya di mana nggak tahu, dipikir kurang fasih, difasih-fasihin. Ya ayyuhal kafirun, makmum semakin kencang subhanallah, imam tambah stres pak, karena nggak tahu salahnya di mana, dipikir kurang fasih. Ya ayyuhal kafirun, akhirnya makmum belakang imam teriak kenceng banget, Fatihah. Yang teriak Fatihah batal apa enggak bu? Batal, bukan bacaan sholat. Sampingnya Pak Wali Kota mengingatkan, nggak boleh ngomong, batal Pak Wali. Sampingnya Wakil Wali Kota ngomong sendiri, untung saya nggak ngomong deh. Saya pikir nggak perlu dibesar-besarkan lah konflik NU dan Muhammadiyah, sama-sama dewasa. Sebagaimana yang sering saya katakan, saya orang NU, saya pernah tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. 4 tahun Pak saya ikut Muhammadiyah. Dan alhamdulillah. Mali Pak Wali kalau mau bepergian, mau rapat tentang corona. Silakan Bapak. Tapi jangan lupa amplopnya ditinggal ya Pak ya. Saya senang ini, Wali Kota Tangerang itu dipimpin oleh Udin bersaudara, Safruddin dan Usuluddin. Serang, Safruddin dan Usuluddin, Udin bersaudara. Jadi kalau fotonya kayak gini kan kayak Ipin Upin kan. Ya mumpung wali kotanya udah pergi Pak, wakilnya masih, kita doakan wakil wali kota panjang umur lah. Jadi orang sedunia mati, Pak Wakil hidup sendiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka ibu bapak rahimakumullah, yang perlu kita pahami dari peristiwa Isra Mi'raj ini, yang pertama, landasan kenapa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Yang pertama, tahun ketika peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi dikenal dengan Amul Husni, tahun susah, kesedihan. Kenapa? Karena saat itu Rasulullah pada titik nadir yang sangat bersedih. Apa alasan Rasulullah bersedih? Karena 2 hal. Yang pertama, pamannya Abu Thalib meninggal, kemudian istrinya meninggal. Jadi mohon maaf Bu, Kanjeng Nabi itu juga pernah susah. Jadi kalau hari ini Anda sebagai ASN kadang-kadang susah itu lumrah. Kalau ASN itu susahnya kenapa? Ya karena SK-nya masuk bank, biasanya seperti itu. ASN sama Dewan DPRD itu hampir sama nasibnya. DPRD itu begitu dilantik langsung SK-nya masuk bank dan penggadean. Makanya banyak anggota dewan begitu gajian sudah tidak terima gaji Pak. Biasanya anggota dewan itu sekarang hidupnya mengandalkan kunjungan kerja, bukan begitu Bapak? Tahu Pak saya, karena anggota jamaah saya anggota dewan banyak Pak. Jadi begitu akhir bulan tuh mereka sudah fitness Pak, badannya fit, hatinya ngenes Pak. Sudah dipotong bank kan, dipotong partai, belum lagi rombongan liar yang datang, konstituen, ya akhirnya mengandalkan kunjungan kerja. Dan luar biasanya Pak Jokowi sudah membatasi kunjungan kerja. Jadi anggota dewan tuh nggak ada enak-enaknya Pak. Gitu. Kelihatannya aja wakil ketua dewan, padahal dompetnya nggak ada isinya Pak. Saya bilang seperti itu Pak Wakil supaya masyarakat tidak terlalu banyak mengajukan proposal begitu. Boleh Pak ya. Gimana Pak Wakil Dewan, pengajian seperti ini bagus apa enggak Pak? Ya kalau bagus Dewan ngundang sendiri Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Yang pertama kita harus paham, Kanjeng Nabi itu ana basyarum mislukum, aku manusia seperti kalian. Tapi jangan sekali-kali Anda mengatakan Muhammad itu manusia biasa.
Ini walaupun bahasanya ana basarum mislukum, itu adalah merupakan bahasa tawaduknya Kanjeng Nabi. Aku itu manusia seperti kalian, tapi jangan menganggap bahwa Muhammad itu manusia biasa. Beliau itu manusia biasa yang disifati dengan sifat yang luar biasa. Bapak Ibu, mumpung saya ingat, coba kalau Anda bayangkan, bandingkan, Nabi Muhammad itu Nabi yang paling sederhana mukjizatnya, Pak, dibandingkan Nabi yang lain. Coba Anda lihat, dibandingkan Nabi Musa. Nabi Musa bisa mukul lautan jadi jalan. Nabi Isa lebih luar biasa lagi, bisa menghidupkan orang mati. Makanya kenapa kemudian banyak orang akhirnya nyembah Nabi Isa. Nabi Isa itu satu-satunya nabi besok yang akan diaudit oleh Allah. Gawat. Diaudit, Pak. Gawat. Gawat. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah untuk menyeru manusia supaya menyembah Allah. Ini malah salah paham, akhirnya malah menyembah Nabi Isa. Makanya kenapa Nabi Isa diaudit? Pertanyaannya, kenapa Nabi Isa itu akhirnya disembah? Karena mukjizatnya terlalu luar biasa. Padahal Nabi itu yang paling miskin sebenarnya Nabi Isa. Saking miskinnya Nabi Isa itu makanya cuma rerumputan, Pak. Maka disitulah kemudian kalau ada orang bertanya, Gus, kenapa sih para kiai itu kok beda-beda? Ya jelas, karena ulama itu warasatul anbiya, ahli warisnya para nabi. Dan nabi itu jumlahnya banyak, Bu. Mohon maaf, nabi jumlahnya berapa, Bu? 25. Anda salah. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. 25 itu yang menjadi nabi dan rasul yang wajib diketahui. Rasul jumlahnya 3.000, yang wajib kita ketahui 25, yang mendapatkan ulul azmi 5. 124.000 nabi. Maka kalau kemudian warisan kepada para kiai itu beda-beda lumrah, karena kiai itu warasatul anbiya, bukan warasatul nabi. Maka ada kiai yang mendapatkan warisan Nabi Sulaiman, kaya. Saking kayanya Sulaiman, istrinya 1.000. Wow. Gus Miftah berapa? Baru 1. Nambah apa enggak? Nunggu tanggal 29 Juni. Ada apa dengan 29 Juni, hari terakhir masa iddahnya Bunga Citra Lestari? Persoalannya BCL sama saya beda pemikiran, Pak. Ya. BCL mikir saya, Pak, tapi saya mikir via Valen, Pak. Kalau saya ditanya, pengen nikah lagi nggak, Gus? Di YouTubean terakhir saya sama Mas Dedi. Ya, nunggu takdir lah. Kalau memang takdirnya ada, mana bisa saya melawan takdir. Kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Istri saya bilang, Abah saya siap dimadu. Istri saya, Pak. Serius? Iya. Alhamdulillah. Syaratnya apa, Bunda? Asalkan Abah mau diracun. Nggak jadi. Tapi insya Allah saya tidak akan nambah, Bu. Karena saya adalah tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting kamera, Bu. Anak saya Jumatan, saya khutbah Jumat. Kata Rasulullah, siapa yang harus kita hormati? Ibumu, 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 bapakmu. Pulang Jumatan anak saya tanya, Pak, Abah yang harus dihormati siapa? Ibu, 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 bapak. Anak saya tanya, bapaknya berapa, Dek? 1, ibunya 3. Berarti ibu 1, bapak 1, ibunya 3. Sana kamu pulang, bilang sama bundamu. Oke. Istri saya masak terong, Pak, potong-potong terong. Anak saya bilang, Bunda, kata Abah tadi bapak 1, ibunya 3. Kenapa Abah kok ibunya cuma 1? Apa jawaban istri saya? Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3, caranya gimana, Dek? Ya dipotong-potong, Bun. Sana bilang Abah. Waduh, nggak jadi, Pak. Ibu-ibu langsung bilang sama awak, tuh dengerin. Setuju, Bu?
Waduh, setuju. Yang lucu Pak Wakil Wali Kota, itu tetangga saya, utara saya kan kuburan Pak Kiai. Jadi pondok saya itu utara saya kuburan. Tetangga saya istrinya mati. Hari kedua dia bawa ke kuburan bawa kipas angin. Saya bingung, loh orang mati seharusnya dikirim tahlil Yasin. Kenapa kamu bawain kipas angin? Istri saya wasiat Kiai. Apa wasiatnya? Saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Terus saya kasih kipas supaya cepat kering kan. Ternyata musim hujan.